Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa dan mahasiswa sekalian, alhamdulillah kita sudah sampai kepada pertemuan keempat dalam mata kuliah Character Building Region 1 atau Agama 1. Insya Allah pada pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang iman kepada malaikat Allah. Mari kita buka perkuliahan kali ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Para mahasiswa dan mahasiswa sekalian, apa yang disebut dengan iman kepada malaikat? Kata malaikat adalah jamak dari kata malakun yang artinya utusan. Menurut istilah, malaikat adalah makhluk rohani yang bersifat gaib yang diciptakan dari nur atau pencahaya, selalu taat dan patuh terhadap perintah Allah. Nabi SAW pernah bersabda, khuliqal malaikatu min nurin wa khuliqal jannu min narin wa khuliqa adamun mimma wusifa lakum. Rawahu Muslim. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, jin diciptakan dari api, sedangkan anak Adam sebagaimana yang telah diterangkan kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Para mahasiswa sekalian, iman kepada malaikat artinya meyakini dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menciptakan malaikat dengan sifat-sifatnya yang berbeda-beda, dan juga sifat-sifat malaikat itu jauh berbeda dengan sifat-sifat manusia. Malaikat selalu taat dan patuh atas segala tugas-tugasnya dari Allah Subhanahu wa taala. Para mahasiswa dan mahasiswa sekalian, hukum beriman kepada malaikat itu termasuk fardhu ain ataupun wajib, yaitu kewajiban yang mengikat pada setiap individu. Seseorang mengaku muslim tapi tidak mengimani kepada malaikat, maka orang tersebut termasuk murtad atau keluar dari Islam. Nah, kewajiban beriman kepada malaikat terdapat di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 285, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Amanar Rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasulullah beriman kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Juga ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa nu'mina bil qadri khairihi wa sarrihi. Rawahu Muslim. Yang artinya, kurang lebih, iman itu ialah engkau percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan percaya kepada qada dan qadar baik dan yang buruk itu dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Beriman kepada malaikat berbeda dengan beriman kepada Allah. Beriman pada malaikat yaitu meyakini bahwasanya malaikat itu adalah makhluk Allah yang gaib, tidak bisa dilihat panca indera, serta mempunyai tugas masing-masing dan senantiasa patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah yaitu meyakini dalam hati bahwa Tuhan kita adalah Allah, diucapkan dengan lisan serta membuktikan dengan melaksanakan atas segala perintahnya. Ada 5 tanda orang yang beriman. Jika tidak ada kelima tanda itu, maka orang itu tidak dikatakan beriman kepada Allah. Yang 5 tanda itu adalah, yang pertama, berserah diri atas perintah Allah. Yang kedua, ridho atas pemberian dari Allah. Yang ketiga, berserah diri atas segala urusan yang dia hadapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bertawakal, dan yang kelima, bersabar atas segala musibah. Para mahasiswa dan mahasiswa sekalian, ada persamaan dan juga ada perbedaan antara manusia dengan malaikat. Persamaan antara manusia dan malaikat ialah sama-sama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mendapat perintah untuk menghambakan diri atau sebagai hamba Allah. Adapun perbedaannya adalah
Manusia itu makhluk syahadah yang terlihat oleh kasat mata, sedangkan malaikat itu adalah makhluk gaib. Manusia diciptakan dari tanah, sedangkan malaikat diciptakan dari nur ataupun cahaya. Manusia terbiasa makan, minum, dan tidur, sedangkan malaikat tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Ada yang taat dan ada yang durhaka ya kalau manusia. Tapi kalau malaikat semuanya taat dan patuh setiap waktu. Kemudian kalau manusia itu mempunyai nafsu dan malaikat tidak mempunyai nafsu. Yang keenamnya, manusia selain nabi itu mempunyai dosa. Sedangkan seluruh malaikat suci dari dosa, tidak mempunyai dosa sedikit pun. Dan yang ketujuhnya, manusia memiliki akal pikiran yang dinamis, sedangkan malaikat memiliki akal pikiran yang statis. Para mahasiswa dan mahasiswa sekalian yang berbahagia, bagaimana eksistensi atau keberadaan manusia dan keberadaan malaikat? Yang pertama adalah kita akan bahas tentang status manusia. Manusia adalah makhluk Allah yang memiliki kesempurnaan bentuk dan rupa dibandingkan dengan makhluk lainnya. Manusia mempunyai kelebihan-kelebihan sebagai berikut. Pertama, kelebihan manusia itu adalah akal pikiran. Manusia mempunyai akal pikiran yang dinamis, yang selalu ingin ada perubahan ke arah yang lebih maju. Dengan akal pikiran itu, manusia mampu mengembangkan pemikiran dalam upaya meningkatkan kreativitas untuk memenuhi dan melaksanakan kebutuhan hidupnya. Kemudian yang kedua, manusia memiliki qalbu atau hati. Manusia mempunyai hati sebagai sumber motivasi segala kreativitas hidupnya. Kekuatan, keyakinan, dan keteguhan Nabi Muhammad SAW telah bersabda dalam hadisnya yang artinya sesungguhnya pada diri manusia itu ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu sehat atau baik, maka akan sehat pula seluruh badan manusia. Apabila segumpal darah ini buruk, maka akan jelek pula seluruh badan manusia. Dan ingatlah bahwa sesungguhnya darah itu adalah kalbu ataupun hati. Maksudnya hadis tersebut adalah yang mengendalikan perilaku seorang itu adalah hatinya. Jika hatinya bersih, maka akan pula perilakunya terlihat baik. Tetapi bila hatinya kotor, maka perilakunya akan terlihat buruk ataupun jelek. Dari itulah hati kita isi dengan keimanan yang kuat dan akhlak yang baik agar hidup kita teguh pendirian, ramah dalam pergaulan dan akhlak-akhlak atau perilaku-perilaku perangai baik yang lainnya. Kemudian manusia memiliki jasa dalam bentuk tubuh manusia itu sungguh lengkap dan sempurna. Dengan kesempurnaan bentuk tubuhnya manusia bisa melebihi makhluk lainnya. Dan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari manusia itu lebih mudah mengerjakan segala aktivitasnya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tin ayat 4 sampai 6. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illa allazina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Para mahasiswa dan mahasiswa sekalian berbahagia, sekarang kita akan bahas tentang status malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur ataupun cahaya yang senantiasa taat dan patuh atas perintah Allah. Malaikat-malaikat itu semuanya adalah makhluk gaib yang tidak dilihat dari panca indera manusia. Kelebihan malaikat bila dibandingkan dengan manusia antara lain yaitu ketaatan dan kepatuhannya setiap saat atas perintah Allah. Hanya saja malaikat tidak memiliki bentuk yang nyata serta tidak memiliki akal pikiran yang dinamis. Sehingga dunia ini tidak dititipkan pada malaikat melainkan pada manusia. Allah memberi tugas kepada malaikat sesuai dengan eksistensi malaikat yang selalu taat dan patuh atas perintah Allah, yaitu mengawasi, mengurus, dan mengkomunikasikan manusia dengan Khalik-Nya, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada nama-nama malaikat dengan tugas-tugasnya. Secara singkat Bapak sampaikan, pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril nama lainnya adalah Ruhul Amin atau Ruhul Kudus. Tugasnya adalah sebagai pengantar wahyu kepada para nabi dan rasul. Itu dijelaskan dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 193 sampai dengan 195.
Juga surat An-Nahl ayat 102. Yang kedua adalah malaikat Mikail adalah tugasnya mengurusi kesejahteraan makhluk hidup. Misalnya menurunkan dan mengalihkan hujan ke wilayah-wilayah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala serta mengantarkan angin dan awan. Tidak ada setetes air pun yang tidak turun kecuali pada saat itu ada malaikat yang menentukan tempat mentesnya di muka bumi ini, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 98. Yang artinya barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril, Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Yang berikutnya adalah malaikat Israfil, tugasnya adalah menutup sangsakal atau trompet yang menandai datangnya hari kiamat. Israfil meniup trompet itu sebanyak 3 kali. 3 kali tiupan. Tiupan pertama mengejutkan seluruh makhluk. Tiupan kedua adalah mematikan ya seluruh makhluk, dan tiupan yang ketiga membangkitkan umat manusia untuk menghadap kepada Sang Pencipta. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, silakan dicari dan dibaca, itu di dalam surah Yasin ayat 51. Selanjutnya malaikat Israil, tugasnya adalah mencabut nyawa manusia dan semua makhluk hidup lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 32, yang artinya orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, "Salamun alaikum, masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan." Quran surat An-Nahl ayat 23. Selanjutnya adalah malaikat Munkar dan Nakir. Munkar Nakir adalah 2 malaikat yang ditugaskan menanyai manusia di alam kubur. Ini dijelaskan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya seorang hamba yang meninggal apabila telah diletakkan di dalam kubur, dia mendengar suara sandal para pengantarnya yang pulang. Kemudian datanglah kepadanya 2 orang malaikat. Mereka mendudukannya dan bertanya kepada yang meninggal itu, "Bagaimana pendapatmu tentang orang ini, Muhammad?" Sesungguhnya orang mukmin akan menjawab, "Aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan Rasul-Nya." Kemudian dikatakan kepadanya, "Lihat tempatmu di neraka. Sungguh Allah telah menggantikan buat kamu tempat di surga." Maka ia melihat keduanya, surga dan neraka. Selanjutnya malaikat Raqib dan Atid. 2 malaikat itu mempunyai tugas menuliskan amal pekerjaan manusia sehari-hari. Pekerjaan baik dicatat oleh malaikat Raqib yang ada di sebelah kanan manusia, dan amal buruk dicatat oleh malaikat Atid yang berada di sebelah kiri manusia. Catatan dari kedua malaikat ini akan dikemukakan ketika menimbang dosa dan pahala, sehingga tak satupun perbuatan manusia yang hilang atau lepas dari perhitungan. Semuanya tercatat lengkap. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Qaf ayat 17 sampai dengan 18. Yang artinya yaitu ketika 2 orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tidak suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Kemudian yang berikutnya adalah malaikat Malik. Malaikat Malik dikenal dengan nama malaikat Zabaniyah ya. Ia bertugas menjaga neraka dan memimpin malaikat penyiksa penghuni neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Az-Zukhruf ayat 77, "Bismillahirrahmanirrahim, wa nadu yamliku liyaqdi alaina rabbuka qala innakum makisun." Artinya mereka berseru, "Hei Malik, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja." Dia menjawab, "Kamu akan tetap tinggal di neraka itu." Yang terakhir adalah malaikat Ridwan. Malaikat ini bertugas menjaga surga dan memimpin para malaikat pelayan surga di tempat ini. Orang yang beriman dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 73. Silakan nanti dibaca kemudian dipahami isinya melalui bantuan tafsir-tafsirnya dan penjelasannya.
Kemudian yang terakhir, fungsi iman kepada malaikat adalah untuk meningkatkan keyakinan kita atas kemahakuasaan Allah dalam mengurus dan mengatur kehidupan manusia melalui malaikat yang telah diberi tugas masing-masing. Kemudian meningkatkan keyakinan kita atas kasih sayang Allah mengatur rezeki manusia melalui malaikat Mikail. Dan kita senantiasa sadar bahwasanya ada dua malaikat yang selalu mengawasi, mencatat amal baik dan buruk, yaitu malaikat Raqib Atid. Juga mempersiapkan diri kita dengan amal solih, karena dua malaikat Munkar Nakir akan menanyai kita di alam kubur nanti. Begitulah materi yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.